welcome back to Kusut Podcast and welcome back to season 1 masih bersama Sally. Kalau misalnya kalian baru, welcome to Kusut Podcast season 1 ini semua tentang parenting relationship. Dan nama saya Melina, saya seorang PACP registered therapist dan saya sedang bekerja dan menetap di negara Inggris. Dan Sally sedang bekerja dan menetap di negara Indonesia. Topik kali ini itu sebenarnya part 2 dari episode 5. Jadi kalau kalian belum nonton part 1, it would be a good idea untuk kalian nonton episode 5 part 1. Tapi kalau misalnya kalian mau cuma nonton episode ini, we will not disappoint, hopefully. If you are new here, season 1 ini based on a book called, ada di screen, The Book You Wish Your Parents Had Read. Ini ditulis oleh Philippa Perry, dan Philippa Perry itu seorang psikoterapis yang terkenal di negara Inggris. So, we will just crack on. Kalau misalnya kalian sudah nonton episode 5 part 1, kita left off di mana poinnya basically tentang kondisi rumah yang bagus untuk kesehatan mental. Dimana kadang kita pick up these unhealthy habits dari rumah kita sendiri, lalu waktu kita punya anak, kita rinse and repeat to our kids. In part 2 of episode 5, kita hari ini akan ngomong soal pertama-tama soal phone addiction. Ini salah satu segmen di chapter 5 Philippa Perry yang dia so passionately talking about. Kalau kalian baca bukunya, dia ngomong tentang banyak hal kenapa ini sebenarnya bahaya. I mean like, kalau bisa dibilang, fenomena addiction-nya itu almost like as addicted as when you use drug, I think. Kalau misalnya orang mendefinisikannya. Kan ada orang bilang kalau orang pakai quote unquote drugs atau narkoba susah lepasnya. That's the same thing as phone addiction. That's why it's called phone addiction itself. And I think it's very common in Indonesia. I think certain families do this as well. Jadi ini contoh yang paling common, yang sering aku lihat di luar, di keluarga juga. Di mana seorang anak itu di saat ini, misalnya di restoran ya, karena aku tahu alasannya kenapa. Karena si orang tua ini mau menghindari si anak untuk menangis di saat makan, dan si orang tua ini mendistract perhatian anak dengan cara menaruh HP atau I don't know, tablet atau HP, dinyalain video like any YouTube Kids video, anak ini duduk, nonton, dan makan. The saddest thing is, orang tuanya sendiri pun di sebelahnya. Ini aku saksikan kemarin, literally aku makan sama orang tua aku di luar. Anak ini nonton tuh matanya itu kayak sangat tertuju pada layar iPad ini, sambil makan itu pun kayak apa ya, gesture-nya itu bukan menikmati. Tapi gesture itu cuma nggak tahu. Iya, kayak mereka tuh juga semi sadar dan nggak sadar, aku kurang ngerti ya, karena mereka nggak fokus di makanannya. Jadi, ya udah mereka makan sambil nonton. Orang tuanya sendiri di sebelahnya, jadi kan duduknya 4 gitu ya, jadi anak sebelah sini, itu sebelahnya maminya, depannya anak ke-1 dan orang tua yang cowok. Itu maminya sendiri waktu makan tuh pegang HP. Literally nyendok makan, nyendok nasi goreng, sambil lihat aku nggak tahu itu video atau sosial media, I don't know. Papinya juga makan sambil bales WA. Karena papinya kan duduknya kan menghadap belakang, jadi aku bisa kelihatan kan. Anaknya yang cowok juga, anaknya itu anak pertama mungkin ya, karena dia bentuknya lebih besar. Literally main kayak nonton YouTube sama adiknya makan. Jadi family itu hening. Terus adiknya yang baby, ya itu bukan baby ya, toddler ya, itu makan sambil ketawa-ketawa, literally nggak ada yang gubris. Jadi meja itu sunyi. I think it's so painful to watch them, you know, like because for me, mereka nggak respect makanan, nggak respect apa yang dihidangkan, dan mereka nggak respect kegiatan makan itu sendiri. Kan tujuannya makan kan untuk menikmati makan itu, dan untuk tahu kapan kita kenyang atau enggak. Kalau yang aku percaya gini, karena ada seseorang misalnya kayak aku nih, aku dulu uni juga, waktu makan aku nonton video, aku tuh nggak sadar kapan aku kenyang. Tiba-tiba aku merasa kekenyangan. Jadi sudah melebihi kapasitas kenyang itu sendiri. Dan itu aku berhenti. Oh oke, berarti aku udah kenyang.
padahal itu sudah kekenyangan, literally aku overeating gitu. Yeah, what do you think? Itu sih yang I mean kayak dari keluarga itu sendiri aku merasa it's so sad to watch them, you know, kayak aku kayak nggak kuat ngeliat mereka kayak gitu. Padahal aku nggak kenal. No, yeah, of course. It is saddening, isn't it? Like to see, karena kan kita kan nggak, waktu kita lihat anak itu, kan kita nggak merely lihat anak itu di saat itu, tapi kita tuh as if kayak see through this child's entire life, ngerti gak sih? Kayak dia kayak grow up to be this individual, dan dia grow up with this sort of mindset, with this sort of like attention span. Terus nanti dia kayak pacaran juga kayak mungkin kalau lagi pacaran, you know, kayak everything is so and then dia build their own family and then rinse and repeat, you know. But I think the saddest thing is like their parents do the same thing. Yeah, of Itu course. literally di depan mata aku nggak mau menyalahkan orang tuanya, tapi sebagai orang luar, aku merasa kayak ini kok orang tuanya kayak no effort gitu. Aku nggak mau bicara mereka punya problem apa ya. Kalau sebagai orang awam di luar, aku merasa kok nggak ada effort sama sekali gitu. Lebih kayak ya udahlah begitu aja. Kesannya yang aku dapat seperti itu. I'd say given that, well, itu kenapa hari ini kita bakal diskusi juga ya. Tapi I'd say given that social media is so accessible and they're so new and they're so kayak mereka tuh sekarang social media tuh sekarang jadi currency of connection, which is kalau kalian tahu social media, it's not that deep, it's so shallow. Jadi kalau the currency of connection is so shallow, sangat dangkal, then how strong of a connection do we all have these days? Do you get me? Itu nomor satu ya. Dan juga nomor dua, itu kayak given how powerful social media is, the education about the downfall of it, itu kayak sangat sedikit in comparison to kayak what are the things that social media offering. Yes. I think you should put the link, the YouTube link down here in bio because after I watched that video, oh my god, I practiced myself. You know, aku kayak bilang ke diriku kayak I should have a willpower, like strong willpower to make me off from social media for how long? I mean like 2 hours or 3 hours. Kayak sekecil itu aja tuh susah sekali. Lepas dari HP-nya aja susah gitu loh. I know. Bukan app-nya, HP-nya aja tuh sudah susah gitu. I know. Yes. The exact quote yang sangat-sangat powerful dari buku ini ya. Pokoknya dia tuh bilang bahayanya kecanduan HP dan terciptanya anak haus perhatian. Dan itu tuh yang ini barusan Sally bilang and everything. Pokoknya dia bilang di bukunya adalah bukan hanya kita membuat mereka haus untuk koneksi ikatan dan hubungan itu dengan orang, dengan manusia, oke? Karena kan kita sudah establish ya dari previous episodes, the first contact that you have on earth is obviously who else, you know, it is your house and your parents and all. Bukan hanya kita membuat mereka haus akan ikatan ini dan connection ini, kita juga akan menciptakan kekosongan itu dan kehampaan itu di dalam mereka. Gitu, it's like an empty space, a hollowness inside them. Dan bukan untuk menjadi dramatik, ini yang Philippa Perry bilang. Ini adalah kekosongan yang mungkin membuat orang menjadi pecandu of all kinds, whether that's alcoholic, whether that's drugs, whether that's phone addiction. Dan ini kan specifically to phone addiction. Kenapa kok dia ngomong specifically phone addiction sih? Karena orang mungkin access to alcohol is not that hard. But it's still hard, you know, it's still hard enough as it is. Ada age restrictions, ada store restriction. Tapi dan untuk drugs even harder because there is a law restriction, you know. Tapi with phone addiction, there is nothing, there's no restriction. Even I remember, okay, aku nonton, kayak aku lihat anak kecil ini ya. She was on Twitter and she is 10 and she just conveniently lied about her age because who is going to check? Kekosongan inilah contoh kekosongan yang membuat orang menjadi pecandu apapun itu di later on in life, nanti di kemudian harinya di kehidupan mereka, be it alkohol, be it obat, be it social media, atau hal-hal kompulsif lainnya yang bisa membuat mereka berhenti untuk merasa hampa.
atau merasa disconnected, tidak bisa related ke dunia luar. Disconnected, empty, and haunted itu adalah perasaan-perasaan ketika anak tidak haus perhatian dan orang tuanya memilih HP dibanding mereka, ketimbang mereka, seemingly dari luar. Dan inilah dimana kayak biasanya yang kita sebut instant gratification, itu yang tadi kamu bilang, secara instan gitu ya. Karena kalau misalnya mereka haus perhatian dan orang-orang sekitar mereka tidak punya kapasitas itu untuk memberikan wholesome love and attention, dimana kayak kasih sayang yang murni, yang dalam dan yang kuat gitu ya. Mereka akan desperate, mereka akan as if tuh kayak pokoknya gimana caranya mereka cepat menolong diri mereka sendiri, dan caranya dengan being instantly gratified through social media, approvals, likes, comments, anything, kayak just to show that my life is fun, I exist, people approve that my life is great. Dan juga Philippa Perry bilang, anak juga bisa menjadi kecanduan HP untuk menggantikan kebutuhan mereka untuk human connection yang bermakna, meskipun ini bukan substitute atau bukan pergantian yang sehat atau setara. Basically there is a documentary Demi Lovato, aku lupa namanya apa, something something, dan dia bilang papanya Demi Lovato ini, biological father-nya itu pecandu gitu. Dia pecandu. I think I watched the video. I mean, like, not the first one, not the second one, the first one. Yeah, ada dua. Yes, yeah. Is it Unbroken? I can't remember now, but yes. Pokoknya dia tuh bilang papanya, biological father-nya itu pecandu gitu, pecandu alkohol dan pecandu drugs gitu kan. Dan akhirnya I think ada domestic violence involved when she was young. Jadi mamanya Indian harus pergi. Dan fast forward, papanya meninggal waktu dia sudah besar dan dia punya lagu Father ini. Lagunya so emotional. Oke. Dan di documentary ini dia bilang, Demi Lovato sendiri pun akhirnya jadi pecandu gitu. Dan aku mau preface ini dulu ya, untuk semua pendengar. Saya nggak bilang bahwa this is kayak mutlak, ini tuh kutukan. Gitu kan. Ini the entire podcast itu theme-nya ya, temanya ya, dimana kayak kita tidak terkutuk oleh apapun, tapi juga kalau kita nggak sadar itu bisa menjadi kutukan. Dan inilah yang terjadi sama Demi Lovato. Dia bilang di documentary itu, kayak akhirnya dia jadi pecandu karena dia merasa disconnected. Dia pengen dicintai sama papanya, tapi papanya nggak pernah cinta dia, jadi dia hampa, dia merasa hampa. Dan juga dia akhirnya berusaha mencari connection di mana kayak what is it yang papanya ini dapat dari substance ini. Dan the exact quote was that I got into drugs and alcohol because I wanted to know what is it that he chose over me about. Dan eventually she did, and eventually she became once an addict, you know. Dan dia hampir meninggal juga gitu. Dan itu kenapa kan lagunya dia Dance with the Devil itu kan sesuatu yang dia ngomong tentang what happened sebelum dia overdose dan benar-benar unconscious gitu, sudah benar-benar hampir meninggal gitu. Dan itu exactly, dan itu tuh generasi Demi Lovato and us, itu generasi dimana kita tidak tumbuh dengan HP sebenarnya majority of our life, you know. Dan so imagine today's generation yang mereka bangun dan phone is already there. Kan ada orang kan akan berpikir seperti ini. Malah nanti waktu besar mungkin aja si anak itu kan, you know, dia tuh meskipun dia tumbuh di environment-nya seperti itu, tapi eventually dia ke sekolah, dia ketemu sama teman-temannya, behavior-nya pasti bisa berubah. Mungkin ada orang yang bisa berpikir seperti itu. Aku juga nggak bisa bandingin hidupku sama anak zaman sekarang ya, karena you know, kita berdua lahir di environment yang mau nyalin komputer aja harus dial pakai kabel telepon. Ya itu loh. How hard it is, you know. Terus habis itu aku personally pegang HP itu, pegang yang bener-bener HP itu SMP kelas 1. And it's not smartphone, cause back then there's no such thing, or the smartphone was too expensive, way too expensive. Itu zamannya iPhone, zaman dulu kan kita kayak wow, ini barang mewah sekali. Dulu waktu pertama kali pegang HP itu kelas 5 dan 6, itu pun Nokia jadul yang
Ini cuma bisa telepon sama SMS dan main like the snake thing ya, the snake game ya. Bener-bener smartphone itu, kita bener-bener smartphone yang nggak bisa bener-bener dibilang smartphone, BlackBerry itu SMP, itu pun very limited, right? Akhirnya waktu bener-bener pegang smartphone dan zaman-zamannya Instagram itu SMA. Jadi, aku nggak bisa bandingkan hidupku sama anak zaman sekarang. Karena kalau mereka dari kecil dibiasakan untuk pegang smartphone, apa-apa HP, itu menjadi kebiasaan. Jadi mereka nggak bisa punya pemikiran di mana, "Dulu aku nggak punya HP, bisa hidup kok." Mereka tuh nggak ada pemikiran seperti itu. Sementara kalau kayak kita, generasi yang lebih tua, of course sekarang jujur aja aku tuh addicted to phone. Literally like, HP nggak pernah mati. Jadi pagi-pagi alarm bunyi, the first thing that I do always itu aku selalu buka HP. Kayak ngantuk-ngantuk aku buka HP. Scrolling sebentar baru aku sikat gigi. Tapi aku masih bawa HP. Sikat gigi sambil nonton. Bayangkan teman-teman gitu ya. Karena setelah akhirnya aku nonton podcast that Melina gave me a week ago, terus sama nonton Netflix called Social Dilemma, I think you guys should watch it ya. Itu aku baru sadar kalau, my life consumed by phone addiction, and it's bad. It's really bad. It kills my creativity. It kills my, kadang tuh aku punya idea yang aku mau kerjain. Tapi karena aku terlalu addicted to phone, I forgot. Like literally, went out the window and then like, what was happening? Aku juga lupa akhirnya kayak aku mau ngapain gitu. Tapi privilege yang kita punya adalah kita bisa sadar, dulu aku hidup tanpa HP aja bisa. Bayangkan kalau seorang anak yang dari kecil memang seperti aku bilang tadi, anak itu lahir memang dan orang tuanya seperti itu di hadapan anaknya, orang tuanya main HP, ngapa-ngapain main HP, anak itu kan mau nggak mau akan mencontohkan. Dan akhirnya aku lihat anak zaman sekarang SD aja HP-nya lebih bagus daripada HP aku. Betul. Ya, dan mereka itu sudah lebih pintar pakai HP-nya ketimbang aku. I can't imagine, mereka tuh nggak punya pengalaman di mana mereka tuh tidak ada HP. Karena mereka sudah way too addicted from beginning gitu. I think for them, it's not even addiction, it's a necessity. Kayak it's a currency to connect. Without it, jadi itu benar-benar kayak itu menjadi cash-nya untuk connection. Kalau misalnya kamu mau connection, ya barternya, uangnya itu ya social media gitu. Kalau misalnya kamu nggak punya social media, there's just no way, karena everyone talks about it dan semua orang relate to it. Dan kalau kamu nggak punya itu, kamu tuh kayak ostracized. Dan kita kan sudah sering di season 1 ini sering bilang bagaimana manusia ini social being, kayak people need people. Dan itu yang sebenarnya nanti kita ngomong di episode ini juga yang Philippa Perry bilang ya, sebagai a young mind, masih kecil ya, kayak mereka akan dimana kayak yang mereka absorb itu kayak, aku butuh connection, aku mau connect, dan mereka cuman connect lewat ini. Jadi kayak, okay fine, well I guess I have no choice gitu. Dan mereka akan secara tidak langsung terdoktrin kayak ya connection tuh inilah connection. Itu yang kemarin kita ngomong di podcast yang kamu nonton, the medium is the message. Jadi intinya tuh kayak karena anak itu belajar connection dari social media, kita bisa setuju bahwa social media is not that deep a lot of the times gitu, kayak short contents, habis itu kayak and then idealistic pictures, all the fun things in life. There's nothing wrong with it, it's just that there's too much of that amount in our life, dan that is connection. Kayak kemarin Johan Hari bilang kayak is Facebook the new friendship, kan dia bilang gitu kan, and it's not. That's not how friendship works. Like for you to just like throw updates at each other and then like literally and then tag the photos, tag the photos and like exactly. Jadi kayak maksudnya tuh the medium is the message. Kalau misalnya kita connect through social media, soon enough anak ini tuh belajar bahwa kayak, oh well, this is relationship, not deep, not strong, doesn't need to be fussy, instantly gratifying,
why am I so numb? Why don't I feel anything? Or maybe because I need more friends and then I need like it's like nothing kayak terlalu banyak hal di dunia ini sudah tidak punya makna yang dalam ataupun ikatan yang kuat. Kayak semua itu benar-benar yang penting tuh seberapa instannya ini dan seberapa likeable-nya ini dan seberapa ini bisa terlihat sesempurna mungkin di depan mata orang. Karena sekarang itu yang kita ngomong lagi di episode 3. Untuk generation zaman sekarang ya, the bar to be accepted is like escalatingly high. You know, it's now bener-bener ya. Aku kan dulu kerja di high school ya. Dan jadi anak umur 15 itu ya, mereka tuh sudah mikir kapan mereka mau punya lip injection. Kalau misalnya di UK kan, di US sama UK sweet 16 ya, there is such thing as like that sweet 16. Karena kan itu cut off pointnya mereka ke dari secondary ke college gitu ya, atau sixth form di UK. Jadi mereka tuh sudah mikir, when will I get lip injection? Atau kayak, oh mereka sekarang Is it lip filler? oh yeah, lip filler, yeah, that's what I meant. Yeah. Saya masih kayak, lip filler guys. Tapi masih itu kayak, I never once have that thought in my head. Like, I'm all about liberation. Kayak maksudnya orang bisa melakukan apapun yang mereka bahagia. Tapi sekarang, the bar to be happy is more and more financial and less meaningful. Gitu, kayak, it's more materialistic. It's less economical, and it's like it's more external based. Is what I'm saying. Dan it all starts with parents who are addicted to phones gitu. Dan kita bukan apa ya, menyalahkan orang tua, karena kalau kalian dengerin podcast ini orang kayak this point orang kayak annoyed banget podcast ini kayak tapi we'll link it down below guys, we'll link it down below, it's amazing. So maksudnya itu kayak karena memang social media itu di design seperti itu, dan itu yang tadi aku bilang ya, precautions around it and the negative ideas about it itu kayak lebih sedikit dibanding kayak promosi Instagram itu sendiri atau promosi social media itu sendiri. Social media itu memang didesain se-addicted mungkin supaya kalian itu, perhatian kalian itu di situ terus. Semakin lama tuh semakin beneficial buat mereka, karena ini yang mungkin kalian nggak sadar ya. Tapi ini aku baru sadari setelah aku nonton podcast itu. Dan pasti kalian akan relate sekali. The minute kalian ngecek, the minute kalian nge-search, oke, aku hari ini aku mau cari apa ya, cari baju model yang ini misal. Kalian ketik di Instagram, cari kan penjahit misalnya kalau di kota aku kan Surabaya, penjahit terbaik Surabaya. Tanpa kalian sadari, kan kalian ketik itu kan masuk ke algoritmanya Instagram. Literally, setelah itu kalian bakal dapat ads tentang baju, tentang penjahit. Itu yang aku sadari. Kayak itu mungkin kalian sudah tahu. Oke, ini ada hal yang lebih gila. Ini based on my personal experience. Karena waktu aku patah hati, literally aku tuh nge-like apa ya, quotes kayak in like words of encouragement. Terus habis itu aku dengerin lagu-lagu galau dan lain-lain. Itu on two different apps. One Instagram, one in Spotify. And then when I open TikTok, literally feed TikTokku itu somehow very, very relatable. From what I search or what I type in Instagram tentang quotes galau, tiba-tiba tentang video-video galau. Jadi, you know how powerful social media itu, kayak mereka 3 app yang berbeda ini tuh sharing the same data. Karena WhatsApp is owned by Facebook. Aku kan pernah ya telepon sama temanku. Pokoknya kita tuh nggak ngefoto, nggak apa. Pokoknya dia cuma ngomong, tadi aku tuh kayak, tadi aku lihat sepatu ini, mungkin aku bakal kembali besok ke Oxford Street. Jadi nggak ada tokonya, nggak ada sepatunya, nggak ada fotonya, nggak ada jam berapa di mana. Dia cuma ngomong besok aku ke Oxford Street. Itu kayak shopping street in London. Dan setelah phone call itu, bukan vid call, phone call itu drop ya, dia on Instagram, she found that freaking shoes. So your phone is listening to you guys. True. Jadi seseram itu guys. Orang kan dulu aku ingat banget ya, karena kan
aku pakai Instagram itu sudah lama sekali. Dulu Instagram itu algoritmnya adalah sequence ya. Jadi siapa yang ngepost dia yang di atas. Terus orang tiba-tiba kan, and then something happen like during I don't know, like before pandemic. Itu tiba-tiba tuh nggak based on sequence lagi, tapi tiba-tiba kayak random. Kita waktu itu mikirnya, ini random banget sih. Karena memang waktu itu Instagram random untuk collect your data. Dan akhirnya kalian merasa Instagram itu sudah nggak serandom itu lagi. Karena mereka sudah collect your data and they know exactly what you want to see. Padahal padahal ya itu maksudku kayak the algorithm itself itu sudah bukan random lagi. Yang dulu kita bilang itu sebuah kerandoman yang nggak jelas sampai orang kayak benci banget deh sama Instagram. Tiba-tiba mereka kayak, whoops, it's like nothing happened back then, you know, like this is better than the sequence one gitu. It's the algorithm. Yes. Itu yang dia ngomong juga di podcast ini. At this point orang bakal banting laptopnya kalau mereka dengerin kita kayak buat podcast. Kita ngomong terus. Tapi kita jelaskan kan maksudnya teman-teman, maksudnya dalam podcast itu kita ngambil beberapa esensi yang kita bisa masukkan ke sini. Cuma literally kalian harus dengerin lah. Itu kan di Spotify atau any podcast platform itu kan ada. Jadi ya Melina will link down on the description box. Orang kan mungkin masih nggak sadar phone addiction ini jelek apa. Bisa dilihat kalau orang bilang social media itu makes people more connected. Itu lebih kayak social media or using phone itu makes you personally I feel like I feel more disconnected with people karena aku merasa aku merasa kayak I'm socializing through my phone, but like when I saw like whenever I see the exact person that I see every night at phone, aku nggak berani nyapa. That's how bad it is gitu. Terus seperti tadi kayak family yang aku cerita itu, mereka pakai phone, open social media, tapi mereka buktinya nggak connected to each other. Yang literally mereka sedekat itu. Aku tuh menganggap ini tuh sesuatu yang biasa aja sampai akhirnya aku sadar kalau ini nggak biasa aja. Jadi kalau aku ngepost IG post, Instagram post, sepupuku juga setiap kali mau ngepost Instagram post, dia tuh selalu tanya gini, bagusan yang mana ya fotonya? Yang like-nya bisa banyak. Terus kan waktu itu aku berpikir there's nothing wrong with it. Terus aku bilang, kayaknya bagusan ini, tapi warnanya harus diganti deh. Kalau enggak itu kayak I think you can edit the cheekbone. Yeah, I mean like you want to make it like perfect gitu loh. Mau kelihatan cantik banget. Jadi kayak ya I give certain comments kayak ya itu oke, aku bakal edit. Same thing as me gitu. Waktu itu aku tanya mana foto yang paling bagus, yang bisa paling banyak like. Oke, aku ngepost ini. Terus kalau misalnya foto itu nggak dapet banyak like, aku tuh bingung. Oh my god, gimana dong? Failure. Iya, yes. Terus kayak ya udahlah aku hapuslah foto ini. Itu sampai kayak gitu aku pernah kayak gitu. And then ini the worst thing. Ini the worst part. Dulu tuh aku tuh selalu pressure myself untuk ngepost sesuatu yang seksi. In the way orang pikir itu seksi gitu loh. Karena itu yang banyak dapat like. Pasti foto yang aku like pakai bikini aja. Literally menurutku sekarang untungnya aku sudah merasa ya udah itu just a photo. Tapi dulu tuh affect me so much kayak aku pressure myself untuk post quote unquote bajunya kebuka-buka karena like-nya banyak. Kalau like-nya nggak banyak, aku merasa apa ya? Merasa kayak kurang gitu loh. And that's bad, guys. Yeah. Really bad. That's really bad, literally. And you don't realize it, that's the thing too. Dan guys, yang social dilemma nih ya, kalian mikir such a hater. Yang buat dokumenterinya tuh yang menciptakan sosial media kalian. Jadi Tristan Harris is one. Dia tuh yang punya ide, we'll make it vibrate every time. Dan dia kayak mikir, oh my god, bener-bener kayak kayak aku merusak puluhan jutaan jiwa. Basically dia keluar dari kerjaan itu karena mostly of an unethical reason sih. Itu padahal dia sendiri yang menciptakan dan dia menyadari kalau itu sebuah kesalahan. Seperti contoh waktu itu aku nonton Social Dilemma itu, salah satu orang tuh bilang Facebook itu waktu pertama kali ada tombol like dan tag itu bukan, mereka nggak ada intensi buruk untuk membuat
seseorang itu berpikir bahwa kalau dengan like kalian akan lebih dihargai. Mereka hanya buat like itu sebagai tanda support saja gitu loh. Tapi mereka nggak memikirkan dampaknya ke depan. Mereka nggak mengantisipasi bahwa zaman sekarang kalau like-nya sedikit itu berarti mereka tidak dicintai, dalam artian seperti itu. Well, anyway, at the end of the day kan kita harus selalu punya best interest in our heart. Dulu memang best interestnya seperti itu dan itu benar. Tapi sekarang gini, semakin banyak orang like, semakin orang addicted, semakin kayalah mereka ini. Dan mereka juga bisa melihat semakin damaging, semakin merusak ini juga untuk young minds, untuk generasi muda. Tapi the faster their pocket money, like the less they care, itu disitulah yang apa yang mereka mulai tidak mereka lanjutkan karena mungkin niatnya pertama baik tapi sekarang niatnya mereka bukan necessarily kebaiknya, hanya bagaimana to cash off your insecurities. It's so unethical. Kalau kalian nggak bisa lihat ya guys ya, kita kayak so passionate about this and my voice becoming more and more pitchy tapi kayak I hope with this kalian tahu. But anyway, moving on to another point yang Philippa Perry ngomong di chapter ini ya. Still in the spirit of kondisi rumah apa yang sehat untuk kesehatan mental Anda. Salah satunya phone addiction. It's so funny kalau ada pie chart ya kayak kondisi rumah and then Sally and Mel be like 96.65% phone addiction and then like oh but by the way guys I mean like it's a very dangerous social phenomenon that we live in. But anyway, salah satu hal lagi ya yang Philippa Perry mention tentang kondisi rumah dan pembentukan anak untuk kesehatan mental mereka ya, itu adalah dimana orang tua itu niatnya baik atau mungkin kurang baik, kurang penting, tapi kadang juga niatnya baik. Mereka ingin membentuk anak baik gitu ya, oh good girl, oh good boy. Yang aku ngomong sama pasangan aku ya, karena kan sekarang aku juga nggak tinggal di Asia ya, tapi Asian parenting itu apalagi di Indo itu lucunya tuh orang tua tuh secara nggak sadar sering ngomong gini, oh pinter ya anaknya ya, nurut ya. Selalu gitu, pokoknya kalimatnya tuh pasti gitu, oh pinter ya anaknya, oh kenapa pinter ya, pinter nurut, terus dengerin. Ya orang tua tuh mereka anaknya pinter karena nurut gitu loh. I actually said something, kayak maksudnya aku ngomong kayak kalau misalnya penurut itu pintar kayak guguk. But you know, tante ini tuh gak happy, aku ngomong, dan gak happy aku confront itu, jadi dia tuh ngomong, gak boleh lah ngomong kayak gitu, kayak apa aja. Terus saya ngomong, ya tapi kan maksudnya, ya tapi kan benar, ya kayak apa aja. Kalau berarti tapi benar kan kalau anjing pintar kan selalu karena dia penurut kan. Dia ngomong, ya tapi kan maksudnya beda. Terus maksudnya apa? itu karakter orang yang nggak bisa jawab pertanyaan, pasti dia mengulang apa yang dikatakan sama pertanyaan sebelumnya. Honey, isn't that a phenomenon di ibu-ibu? Kayak anjing ya nggak kayak gitu, ya pokoknya begitu. End of the argument. True, but ya itu yang Philippa Perry bilang, intinya kayak pokoknya tuh berusaha membentuk anak untuk menjadi anak baik itu bisa bahaya karena let's constitute what can be a good kid by definition. Penurut itu nomor 1, ya kan, tidak rewel itu nomor 2, ya kan, abis itu gampang diatur itu nomor 3 juga. Ini maksudnya by common standard itu yang orang tua selalu inginkan dari anak mereka gitu. Kalau misalnya mereka, dan semakin mereka melakukan 3 hal ini, semakin mereka tuh rewarded, dan rewardnya tuh bukan kayak cherry on top, as if kayak cupcake itu ada cherry on top, enggak. Rewardnya itu basic necessity seperti attention, love, care, needs, you know, itu. Jadi rewardnya anak itu di-reward dengan basic necessities, bukan dengan hal-hal kayak extra things gitu. Jadi all the more how crucial is this reward, basically, is this obedience or is this good kid? Apa bahayanya membentuk anak baik, diam dan penurut? Itu kan idaman seluruh orang tua existence. Dan you know, who's to say kalau misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak negeri ini kayak mereka mah belum jadi ibu-ibu, makanya mereka nggak tahu. Well guys,
kita nggak akan bilang dimana kayak oh, I wish my kids cry 24 hours. I love not sleeping. Kayak kita nggak mungkin. Obviously kita berharap anak kita juga bisa kolaboratif sama kita, kayak nggak selalu mengganggu pekerjaan kita atau tidur kita atau istirahat kita, obviously. Tapi jangan melakukan itu at the expense of their growth and at the expense of their mental health. Okay. Jadi di sini yang nomor 1 ya, ada tiga bahaya kenapa kok ini tuh menjadi sesuatu yang merusak kesehatan mental mereka. Nomor 1 itu a loss of identity, gitu. Karena a loss of identity itu kehilangan identitas. Jadi kayak sense of identity itu. Jadi kayak kapan hari aku sama Sally ya, dan ini fenomena yang seluruh dunia sering ngomongin on social media as well. The irony, yes we are on social media guys. Kita selalu ngomong kayak kita tuh merasa so lost in our 20s gitu. Kayak as if kayak what to do. Dan ini tuh benar guys, karena fenomenanya adalah, ini salah satu lecturerku waktu aku belajar psikologi, dia tuh bilang, dan ini juga di 13 Reasons Why, kalau kalian nonton 13 Reasons Why, Hannah itu bilang, for 18 years of our lives, or even for 22 years of our lives, we are told where to sit, where to pee, what to eat, what to read, what to do. And then goes out from that like school, and then poof, tiba-tiba kalian harus tahu what do you guys want to do, want to achieve, want for a career, want for your life. It's as if like kita dari kecil gak pernah diajarin untuk mempunyai identitas pribadi. Kita diajarin untuk menjadi diam, penurut, dan anak baik-baik by definitionnya orang tua atau society. Terus waktu mereka sudah dewasa, as if mereka tiba-tiba kayak dilempar dari luar itu terus bilang, gimana sih kamu sudah dewasa nggak bisa make decisions? Itu yang terjadi di dunia sekarang. Dan banyak anak itu kenapa they're so lost? Karena in real life nggak ada reward system, nggak ada buku rapot, nggak ada reward and punishment gitu, nggak ada guru yang ngejar kalian gitu. Ya oke, mungkin kalian bisa dipecat, but that's about it. Atau kayak dipotong gaji atau apapun itu. Tapi in life itu kayak identitas kamu dan security kamu di dalam kamu secara mental itu tuh sangat penting untuk kamu kayak live your life, in a good quality manner. Dan itulah salah satu bahannya, loss of identity, dimana kayak anak itu jadi hilang intinya. Dia nggak punya identitas karena dia demi dicintai orang tuanya, diterima apa adanya, dan diberi reward seperti attention yang sangat crucial untuk mereka. Mereka harus menjadi diam, penurut, nggak rewel, nggak banyak tanya, dan nggak mengutarakan perasaan mereka kalau mereka lagi merasa tidak nyaman atau mereka merasa sesuatu yang tidak bisa diterima oleh orang tuanya. Itu pertama, loss of identity. Kedua, ada this phenomena called over-adapting. Over-adapting itu ya, kata coolnya today itu people pleasing. That's it. That's what over-adapting is. Kenapa kok over-adapting and people-pleasing are the same thing? Karena artinya over-adapting. Adapt itu kan artinya kita beradaptasi ya. Over itu kan berlebihan ya. Jadi over-adapting child, jadi itu kayak as if anak yang terlalu mementingkan beradaptasi. Dan bayangkan, jadi kalau anak terlalu mementingkan beradaptasi, itu sama aja kayak people-pleasing. Dimana kayak apa yang dibutuhkan untuk diterima, mereka beradaptasi. Apa yang dibutuhkan untuk mereka dicintai, mereka beradaptasi. Jadi ini menjadi over-adapting child. Dan dengan over-adapting child atau people-pleasing child, itu nanti terjadilah nomor 1, loss of identity. It's almost like kita sudah nggak tahu lagi, dan kita juga not only nomor 1 terjadi, tapi kita tidak merasa enough in ourselves anymore. Kita kayak, kalau kita nggak beradaptasi, we will just die. Karena adaptasi itu kan sebenarnya artinya adaptasi by definition itu kan kita merubah sesuatu agar kita bisa bertahan hidup. Gitu kan adaptation gitu. Tapi over-adapting itu berarti kayak kita selalu beradaptasi untuk kita diterima. Jadi kalau kita tidak beradaptasi, kita tidak merasa kita cukup. Dan itu yang kita sebut lagi insecure. Kita tidak percaya akan diri kita sendiri, kemampuan kita. Kita tidak akan percaya akan diri kita sendiri. Dan juga kita merasa insecure bahwa
kita tanpa semua externalities ini, social media, acceptable, likes, shares, comments, people, like parents approval, kita tidak cukup. Kita sendiri, kita menjadi diri kita sendiri itu tidak cukup. Kita selalu butuh semua externalities ini. Itu over adapting. Dan nomor 3, itu their sense of humanity. Their sense of humanity-nya adalah mungkin bahasa Indonesianya adalah mempunyai perasaan unsur-unsur kemanusiaan, dimana kayak kita melihat diri kita itu sebagai seorang manusia. Karena jujur aja ya, makanya kan banyak Asian parenting memes gitu ya, kayak Western parenting, you are what you eat. Terus kayak ada Asian parenting, you are your report card. It is not wrong. Mungkin sekarang sudah membaik ya. Sekarang sudah membaik, I'd say. Maybe. Mereka tidak lagi, anak itu secara tidak sadar, secara subconscious mereka tidak lagi melihat diri mereka sebagai mereka tuh hanya eksis untuk memenuhi lubang-lubang insecurity orang lain. Jadi kayak as if tuh kayak orang tua mereka itu dulu harus mengikuti kemauan orang tua mereka. Jadi sekarang mereka punya lubang ini dipenuhi oleh anak mereka. Oh dulu mau sekolah luar negeri nggak, sekarang tapi nggak bisa. Jadi sekarang anaknya suruh sekolah luar negeri semua, meskipun anaknya nggak mau sekolah luar negeri. Atau paling gampang, dulu nggak punya uang les piano, jadi anaknya dipaksa les piano. Itu sering banget di Asia. Jadi kayak maksudnya tuh kayak jadi anak itu menjadi penembel lubang yang tidak mereka ciptakan. Kan kita memang sering banyak ngomong lubang dan penembelnya ya. Tapi guys, yang mau hari ini aku highlight adalah kita tembel lubang yang kita buat. Dan kita akan selalu membuat lubang. Kita lapar, terus kita hangry lah, terus kita keburu-buru, terus kita nggak pay attention lah, nada kita salah lah, kata-kata kita salah lah, itu semua lubang. Tapi kita bisa tembel semua lubang itu, minta maaf, berubah, didiskusikan, have difficult conversations. Tapi yang lubang di sini yang aku ngomong di nomor 3, loss of humanity ini, itu adalah kita menembel lubang yang dibuat orang lain dan yang bukan sama sekali ada hubungannya dengan kita. Jadi misalnya gini, insecurity orang tua dan lubang mereka yang dibuat oleh orang tua mereka sendiri, itu kan nggak ada hubungannya sama kamu, gitu kan? Itu kan urusan sendiri. Tapi as if kita tuh hidup itu hanya sebagai sumber penembel. Jadi kita nembel orang tua kita yang insecure karena orang tuanya dulu nggak punya uang. Kita tembel teman kita yang di rumahnya dia sering dimarahin, jadi dia ngebully di sekolah, jadi supaya nggak dibully kita people please. Kita menembel guru kita yang cuma suka murid pintar karena dulu dia mungkin nggak pintar, terus habis itu dia juga dikucilkan sama gurunya, jadi sekarang dia melakukan hal yang sama, jadi kita berusaha menjadi disukain guru ini. Jadi kita tuh cuma benar-benar kayak semen berjalan gitu, kayak kita tuh nembel hidup. Jadi anak itu cuma jadi kayak security button gitu, kayak be something that makes us happy. Terus nanti anaknya tumbuh besar, punya anak, be something that makes us happy, rinse and repeat. jadi kebahagiaan, kehidupan, dan accountability hidup kita itu selalu as if di tangan orang lain, bukan di tangan kita. Dan itu yang kita sebut kutukan itu. Dan dengan podcast ini, kita akan membahas semua yang kutukan ini, bentukan-bentukan ini, yang kita bisa sadari, dan kita bisa pelan-pelan belajar untuk melepas, untuk masa depan yang lebih baik. Untuk jadi anak baik, diam dan benar itu seperti kata Mbak Yana tadi memang benar. Kalau aku nggak tahu ya sekarang gimana, tapi zaman kayak aku dulu emang di-expect seperti itu. Baik dalam artian baik itu ya diam dan penurut, ikuti apa kata orang tua. Seakan-akan orang seperti yang kita bahas sebelumnya, orang tua itu mau nge-mold kita untuk menjadi sesuatu yang mungkin dulunya mereka nggak bisa seperti itu, seperti yang Melana bilang. Itu ada satu contoh, literally video, pokoknya ada satu video yang Melana pernah nonton, aku nggak bakal cerita siapa. Anaknya ini masuk sekolah dokter karena papanya dulu nggak bisa sekolah dokter. Literally, anaknya itu bilang kayak gitu. Waktu Melana bahas ini, aku langsung kepikiran kejadian itu. Like that's exactly apa artinya tambal sulam itu. Aku ada satu contoh kejadian dangernya jadi anak baik, diam dan penurut itu gedenya seperti apa. Jadi
it's very common lah in Asia lah kalau kita nurut gitu ya. Orang tua suka sama anak penurut dan anak ini kebetulan bagi orang tua itu sebuah miracle karena dia sangat penurut gitu ya. Kayak penurut lucu gitu. Terus kalau di sekitar aku kayak teman-teman aku kan kebanyakan di raised in a religious household. Jadi anak ini pun juga sudah pintar, terus penurut, religius lagi kayak triple killer banget lah. Tapi waktu besar itu ini orang tuanya juga punya perusahaan. Jadi udah kayak keluarganya background-nya udah wow banget lah gitu. Terus waktu dia sudah besar kayak SMP, SMA-nya dan kuliahnya tuh semua orang tuanya yang pilih kayak kalau it's very common for like Asian aku cowok sih, Asian boy itu disuruh kuliah bisnis. Enggak cuma boy, literally kayak every Asian parents kayak kalau nggak jadi dokter, bisnis, lawyer. Tapi dia disuruh untuk sekolah bisnis. Habis sekolah bisnis dia lulus itu dia lost. Literally seperti yang Mirna bilang, kayak kesannya the blueprints after you hit 23 itu kayak nggak ada pegangan. Orang tuanya kan expect dia itu untuk melanjutkan perusahaan orang tuanya karena itu yang itu yang orang tuanya berusaha mold dia dari kecil, makanya disekain bisnis itu. Tapi at the end itu anaknya tuh akhirnya kan anak ini menjalankan bisnis orang tuanya. Itu lost karena literally dia itu kasarannya tidak bisa sepintar papanya dalam bekerja di bidang itu. Kesannya tuh harus diajari dulu baru bisa. Anak ini tuh kayak bukan nggak ada kemauan ya, atau mungkin nggak ada pegangan, mungkin bisa kita bilang nggak ada kemauan untuk kayak mencari tahu sendiri caranya gimana. Modelannya itu kayak aku seperti biasanya kan aku selalu diajarkan. Mereka nggak bisa expect aku tiba-tiba tahu, tapi di sisi lain orang tua mikir, loh anak ini sudah aku sekolah sudah susah bisnis, disuruh pegang perusahaan kok nggak bisa sih, kayak kenapa apa-apa harus diajarin dulu? Kenapa kayak nggak ada curiosity for you to berinisiatif untuk kayak belajar gitu loh. Jadi ekspektasinya tuh ekspektasi orang tuanya tuh oke, setelah kamu saya ajarkan dan kami pilihkan jurusan ini kami expect kamu tuh bisa magically gitu. Tapi anak ini tidak terbiasa karena memang dari kecil selalu diajarkan, selalu dituntun. Dan saat penuntun itu hilang, dia juga kayak like you said, like sense of humanity-nya ya hilang ya, karena dia tinggal tunggu di gas dulu baru jalan. Akhirnya orang tua ini merasa kayak, oh my god, anak aku tuh failure as a parents, makanya anakku juga kayak gini jadinya, nggak sesuai harapan. Padahal aku melakukan apa yang sudah seharusnya orang tua lakukan. Orang tuanya berpikir seperti itu. Jadi apa yang orang tuanya expect, realitinya tuh nggak bisa nge-hit goal yang mereka mau. Itu bahayanya menjadi anak yang terlalu penurut. Do you know the funny thing is, ini semua orang pernah dengar. Kenapa ya kalau anak nakal di sekolah, quote-unquote anak nakal di sekolah dan nggak terlalu pintar, itu selalu sukses di kerjaan, sementara orang yang juara satu terus tidak selalu seperti itu. That's true. Bedanya di situ, karena aku merasa kalau anak yang dibilang nakal, kayak nggak goes by the rule gitu ya. Maksud tuh kalau melanggar peraturan memang salah. Cuma karena anak ini diberikan kebebasan untuk melakukan hal itu, mereka bisa eksplor apa yang sebenarnya mereka mau. Sementara kalau anak yang penurut ini, kenapa kok kebanyakan endingnya kayak jadinya ya begitu-begitu saja. Karena dari kecil mereka dituntun, dan setelah mereka tuntunan itu sudah nggak ada, mereka lost. Like kamu mau bangun rumah, tapi dananya sudah nggak ada. Gimana cara kalian bangun rumah itu? That's what I mean by blueprints. Karena aku kan tadi mention blueprints, maksudnya seperti itu. Definitely. As if kayak maksudnya anak ini tuh dari kecil dia dipuji pintar gambar, tapi dia menjiplak gitu. Maksudnya kayak malah disuruh menjiplak, terus nanti begitu dia udah dewasa nggak ada jiplakannya, terus tiba-tiba dia kayak oh my god, I can't draw. Tapi kayak all this time tapi all this time orang selalu praise aku, kamu tuh pintar banget ya, pintar gambar, pintar gini. Tapi kayak tiba-tiba kayak you don't live up to the expectation anymore, kayak you really don't have that set of skills gitu. Karena bagaimanapun ya, kalau misalnya kita baik, diam dan penurut ya,
berarti kan itu kan juga dilakukan at the expense of something gitu kan, sesuatu pasti dikorbankan gitu. Dan yang dikorbankan itu bukan kecil, yang dikorbankan tuh adalah benar-benar itu identitas anak ini, security anak ini, dan juga a sense of humanity anak ini, bahwa dia adalah seorang manusia dan dia sama-sama worthy, sama-sama pentingnya dengan kebutuhan dia, kemauan dia, keinginan dia, mimpi dia tuh sama-sama pentingnya dengan orang lain yang punya mimpi itu. Dan itu 3 hal ini yang itu Pak Ferry bilang. Ini sesuatu yang kita bisa pelan-pelan rubah dengan kita, karena the amount of people ini dimanapun mereka ya, feel so lost in their 20s, apalagi specifically women, girls, young girls that are, you know, kayak, yeah, exactly, karena kan girls itu especially ya, unfortunately with the gender gap, cewek itu lebih diekspektasikan untuk lebih penurut, cantik, pokoknya dari luar, as if kayak standar and look attractive, dan jadi trophy wife and everything. Dan jadi in their 20s, bukan hanya cowok dan cewek itu, generasi muda ini tuh feel lost, tapi cewek itu juga feel lost, needs to get married, needs to get the ticking bomb, needs to be like so well established. Jadi kayak maksudnya tuh cewek tuh kayak find it really incredibly hard, get married, get someone who likes you. Ini episode 1 yang kamu cerita soal mbak kamu itu kan, imagine that gitu. Mungkin cowok, aku sama sekali nggak bilang cowok tuh nggak punya pressure, tapi the added pressure on young girls to achieve everything that a man would, but still attractive enough to get married, attractive enough to, you know, and have enough time for children, and have enough time to be a good parent, have enough time to have a good career, okay, and have enough time to look good on Instagram, and like with your makeup and everything, your body, postpartum and everything. It's just, it's crazy. In your 20 is so incredibly difficult for all young generations, I feel like, karena 20s itu so much pressure. There's not a lot of pressure in your teens. There's not a lot of pressure in your 30s. It's as if untuk orang yang di umur 20 mereka ya, their life ends at 30. Karena at 30, kamu tuh kayak everything is, kayak the expectation is that everything stops. Like every expectation is like settled. Udah punya rumah, udah punya anak, udah punya kerjaan, udah punya keluarga, voila, gitu. Jadi kayak you literally have 9 years, well 10 years technically, but the last year you're like gearing yourself into that. But technically you have 9 to 10 years to achieve this literally like be successful, be creative, be attractive, be married, have 3 children, have a house, have mortgage, have bank accounts, have 2 cars, send your kids to a good school, look good on Instagram, bounce back from like a pregnant baby body. Just, oh my god. Especially kalau kita talking about women in 20s ya. In my family itu, karena aku anak kedua ya, jadi ini blessing in disguise. Aku tuh nggak banyak di pressure dalam artian untuk menikah. Tapi karena aku melihat, karena aku melihat teman-teman aku juga kan, in their 20s mereka udah kayak achieve a lot of things. Aku tend to pressure myself, karena aku udah umur berapa kok aku belum punya sesuatu yang cewek lain punya, itu dalam artian kerjaan. Karena seperti mana tadi, setelah umur 30, setelah 30 tuh kayak I felt like for me myself ya, karena banyak sentimen setelah umur 30 kayak selesai usia perempuan tuh selesai gitu. Jadi aku tuh kayak I'm building my own business ya, tapi aku merasa kayak ini pace-nya lambat sekali gitu. Terus 27 aku mau berapa, aku cuma punya waktu berapa tahun lagi untuk you know like build my own empire. I felt like my time is like almost gone. Exactly. Contohnya sih seperti itu. Tapi memang benar sih kalau memang perempuan itu di umur 20 sampai 30 orang tuh in society itu bilangnya perempuan itu prime-nya gitu. Kayak itu waktu umur 25, mereka bilang umur 25, which is like quarter life crisis anyway. But anyway, itu umur 25 itu adalah umur di mana perempuan itu cantik-cantiknya, quote unquote ya, cantik-cantiknya.
And then after 25 mereka kayak menurun gitu. Kecantikannya menurun. Sampai ada sentimen kalau misalnya cewek yang belum menikah setelah umur 30 tuh mereka lebih baik ngomongnya gimana, kayak nggak usah terlalu susah-susah lah. Cari yang ada yang mau sama kamu aja. Literally kayak kita harus discount ourselves for other people. Itu bad. Societal, basically, yeah. Yes, societal. Basically setelah umur 30 itu perempuan itu kayak expired gitu. Yeah, no, that's true. Itu tuh literally aku pernah ngobrol sama orang tua aku ya. Kayak mereka tuh bilang kalau mereka tuh mereka nggak bilang cewek itu expired, but I know the sentiment is like woman's going to be expired after 30. Mereka tuh bilang gini, cewek tuh kalau umur 30 itu mereka bilangnya gini, kecantikan itu nggak akan selamanya stays karena cewek itu menua. That's why I think it's like kayak cowok kan juga menua gitu ya. Terus aku bilang cowok kan juga menua. Tapi I know what they're going to talk about. Tapi aku ya aku kayak berusaha memberikan sentimen itu. Enggak gitu juga. Tapi kalau misalnya habis 30 nikah, punya anak itu susah. Literally kayak expired gitu loh, kesannya tuh kayak expired. Terus aku bilang gini, kalau orang menikah kan belum tentu berarti intinya punya anak. Karena aku merasa gini ya, ini my personal belief ya. Kalau misalnya aku menikah, anak itu hanya sebagai tambahan kebahagiaan tapi tidak akan menjadi sumber kebahagiaan. Yes. Harusnya sumber kebahagiaan itu ya suamiku, aku milih untuk tinggal sama dia, kan anak akhirnya juga pergi gitu. Itu my sentiment kayak gitu. Tapi ini orang tua aku bilang gini, ya kan anak kan kalau menikah kan nggak mesti punya anak. Mungkin aja aku pengen childless, kayak aku kayak pengen child free kok, child free kayak kalau nggak aku adopt karena ada my personal belief sebagian itu merasa kayak this world is overpopulated. We've spoken about that. Iya. Jadi aku ada pemikiran kayak ya mungkin aku memang pengen hidup berdua sama suamiku nanti nggak punya anak. Who knows. Terus habis itu orang tua aku bilang, tapi itu kamu ini loh, ini yang menurutku orang tua yang selalu bilang, tapi itu kamu nggak tahu rasanya jadi orang tua. Kalau kamu punya anak itu hidupmu tuh nggak akan sepi. Mereka ngomong gitu. Ini yang aku pikirkan sekarang ya. Kalau misalnya punya anak cuma for the sake of you not being alone, itu that's bizarre reasons to have a kid. Anak itu ini ya, aku bakal ngomong ya. Itu sudah salah satu contoh anak ini sudah dilahirkan untuk satu lubang. Ngerti nggak? Udah kayak okay, so that's going to be one of the things yang kamu harus tempel. And in the course of this person's lifetime, lubang yang bukan tanggung jawab dia tapi harus dia tempel itu progressively. Yes, itu contohnya. Jadi maksud kayak ini tuh contoh yang sangat relate sama topik ini gitu. I mean like kita memang bukan orang tua, tapi kan kita future parents, hopefully in the future ya. Ini yang bisa kita pelajari. Itu waktu itu orang tua aku bilang kayak gitu. Kamu kan nggak tahu rasanya jadi orang tua. Kamu nggak kesepian tak kalau kamu nggak punya anak nanti. Itu orang tua aku bilang gitu. And I was like ya for me now aku merasa kayak ya itu yang aku mau gitu loh. Tapi mereka tetap pada pegangan mereka kalau ini anak ngomong soalnya dia nggak tahu jadi orang tua tuh gimana gitu. Jadi aku tidak menyalahkan mereka berpikir seperti itu. Tapi aku juga tidak akan menyalahkan aku berpikir seperti itu. Ya mereka punya opini mereka, ya that's good. I mean like it's up to me whether I want to take it or not. Tapi ya kembali lagi kalau itu sentimen perempuan itu yang seperti Milena bilang tadi, like after 30 everything is just like crumble down. Life ends at 30. Yang Sally ngomong barusan ini, I find that incredibly beautiful in a way that there is that generational trauma that is acknowledged. Kayak kita acknowledge mereka sebagai manusia yang terbentuk seperti itu tanpa pilihan gitu ya, Asif. Tapi juga dengan acknowledgement itu berhenti di mereka dan itu juga berhenti di kamu gitu Mas. Jadi kayak it can coexist basically. Kayak how you want your life to be and how they are. Jadi dan itu juga menjadi cinta untuk keluarga kita itu lebih unconditional, di mana kayak you are more than entitled to have your opinion gitu. Kita bisa terima, well that's my parents, unfortunately they come from this generation dan we love them no less, tapi kayak we just disagree, that's all there is. Yes. Itu yang kita bahas sebelumnya. Jadi
di podcast ini kita mau menekankan kalau misalnya kita punya argument atau punya argument sama orang tua atau orang lain, jangan dilihat sisi ekstrimnya. Ya seperti kita bahas terus-menerus. Semua jangan dilihat kalau kamu pilih putih, semua harus putih. Yeah. Antara hitam dan putih itu ada abu-abu. Abu-abu itu disagreement and it's coexist. Literally kayak hitam sama putih digabung jadi abu-abu. That's the coexistence, you know. You know, like I want to share this discussion. Jadi aku tuh kayak waktu itu punya discussion sama waktu aku masih di master's degree ya. Jadi ini masih quite recent ya. Waktu aku masih belajar psychotherapy, itu kayak kita tuh salah satu kelasnya itu tentang NPD, narcissistic narcissistic parenting basically. Dimana kayak orang tua itu sangat narsis dan mereka tuh the center of everything, dan itu kan narcissistic tendency itu kan datang memang dari insecurity ya. Kita tuh salah satu colleague aku dan profesor aku tuh pokoknya diskusi soal life cycle. Nah, dia tuh ngomong kayak gini, teman aku ini orang Spain, dia tuh bilang kayak gini, oh kalau aku nggak mau punya anak, mama aku bakal ambil sapu. Soalnya dia tuh bilang, you're selfish, give us grandchildren. Lecturer aku, dia dan aku tuh kayak diskusi di mana kayak lecturer aku tuh bilang, you know, di NPD ya, dan bukan cuma di NPD, itu a certain extent ya, orang tua dan manusia in general itu kayak kalau mereka insecure, mereka akan merasa threatened kalau kamu tuh membuat a different decision than they are, because it means to say kayak mereka tuh berusaha validate decision mereka bahwa mereka telah made a right decision by seeing you making the same decision. Jadi in a way kayak misalnya mereka punya anak, which is kamu ya, terus kamu nggak punya anak, mereka tuh as if kayak you selfish, tapi behind that yang mereka kadang berusaha bilang tuh adalah kayak we make this decision dan kamu nggak make the same decision. Does that mean I make the wrong decision? Do you get me? Why don't you make my decision? Jadi kayak it becomes an insecurity point. Kadang tuh ya, people are validated with their choices. Kalau orang lain make the same choices, it's called democratic. First of all, ini bukan tentang politik. And second of all, not every aspect of your life is a pure democracy. Not 100 voters need to know whether you need to have a son or a daughter. You know, like it's none of their business. It's your life. I find that discussion so interesting because it's so true gitu. As if kayak kalau misalnya apalagi orang tua kan mereka hold so much power, dan season ini kan tentang parenting ya. Jadi kita cuman fokus ke parenting, tapi ini goes beyond parenting basically. Kayak karena mereka decided untuk punya anak, be it mereka dulu ready atau enggak, atau be it itu social pressure atau enggak. Jadi sekarang kalau kita nggak mau replicate decision mereka itu merasa terserang, as if kayak kadang bisa merasa terserang, dimana kayak kamu nggak membuat decision yang sama. Jadi menurut kamu decision kita jelek. Jadi menurut kamu decision kita kurang baik. Jadi menurut kamu decision kita itu nggak worthy of replication. Jadi kamu nggak cinta kita. Loh, bentar, kok konklusinya terakhir? Itu yang salah satu yang aku mau bawa juga di sini, karena kenapa? Itu bagian dari anak itu penembel insecurity orang tua itu di situ. Kalau orang tua membuat keputusan yang mereka dulu tidak happy, tapi mereka insecure dengan itu, aku harap orang tua bisa mempunyai kapasitas yang besar untuk mengakui hal yang pahit itu. Aku pernah baca satu quote ini ya, kan ada satu businesswoman ini, dia decided not to have kids. Itu kayak basically a life coach in USA. Aku dengerin podcast dan dia bilang dia kan decided gak punya anak, dan ada satu ibu itu ngirim dia a secret mail letter. Dia tulis, aku cinta banget sama anakku, aku gak akan pernah mau kehilangan anakku. Tapi dia bilang, but if I knew I had a choice, I wouldn't. Itu hanya menunjukkan berarti kan that pressure, do you get me? The things you had to go through. Parents may have kids when they were not ready, tapi bukan berarti anak mereka harus melakukan hal sama supaya kalian merasa lebih secure atau lebih validated atas pilihan kalian. Itu kayak poin Melina bilang itu kayak literally kayak, apakah mungkin ini kenapa orang tua aku bilang kayak gitu, you know? Jadi tuh jadi makanya aku kayak, oh my god. that light bulb here is just like anyway. Jadi tuh aku tuh pernah tanya, I think you should ask your mom too. I think it's very nice to know. Tanya gini, dulu mami kenapa tuh orang tua mami aku tuh punya anak tuh di umur 27 atau
5, I forgot, kayak literally 2. Ya sekitar umur segituan lah. Terus aku tanya, kenapa dulu mami itu memutuskan untuk mamiku tuh kayak menikah di umur 25 atau 26. Ya sepanjang itu. Aku kurang ya literally kayak I guess I'm 26. Guys, past that age. Yeah, and I'm still single. Anyway, jadi aku tuh tanya, kenapa mami itu dulu memutuskan untuk menikah dan punya anak? Terus, you know what my mom said? Dia bilang gini, karena papimu tuh udah tua. Dia ngomong kayak gitu. As if like, okay, papimu udah tua, you know, I need to bear a children now, you know, kayak sebelum nanti kayak age gap-nya kejauhan. Gitu kayak antara papiku sama anaknya gitu lah, which is kayak sudah jauh anyway, you know, like my mom and my dad itu age difference-nya 8 ya, jadi cukup jauh gitu. Makanya apa mungkin mamiku tuh bilang, kalau kamu nanti nggak punya anak, nanti kamu tuh sepi. Itu bagian dari ketakutan dia waktu dia punya anak, memutuskan akhirnya untuk punya anak, you know, kayak dia mikir mungkin temen-temen, apalagi dulu ya, kalau dulu kan sentimennya punya anak banyak rezeki, gitu kan. Apakah itu mungkin sebuah jawaban kenapa dia akhirnya bilang gitu ke aku kayak, you know, kalau kamu nggak punya anak tuh nanti kamu sepi. As if like kalau kamu nggak punya anak, you don't have ya apa ya, kamu nggak punya sumber kebahagiaan gitu loh. I think that's the answer. I mean like cause from the point that you said, mungkin karena kalau misalnya nggak replicate apa decision dia dulu, dia merasa kayak jadi aku punya anak kamu itu sebuah kesalahan. Validate my choices by doing the exact same thing. Kan ceritanya kan sepupu aku sudah cerita ke Mena, tapi audience need to know. Literally aku punya, kan papi aku kan 13 bersaudara. Papi aku anak ke-11, gengs. Terus aku punya sepupu jadi sepupu dari adiknya papi. Jadi anak ke-13, which is anak ke-12 itu anyway, pokoknya nggak diceritain, ini anak ke-13 ya. Itu anak pertama dan kedua dan ketiganya itu cewek-cewek cowok. Jadi sama kayak aku juga cewek-cewek cowok. Anak ceweknya itu literally tahun ini tuh dua-duanya menikah. As if it's like, you know, when they know like sepupu aku dari adik papi aku, which berarti kan sepupu muda kan, tapi umur kita hampir sama. Itu menikah. Literally kayak aku sama cici aku kan waktu itu belum punya pacar, cici aku sudah punya pacar, tapi belum memutuskan untuk menikah. Dan aku literally kayak gak ada siapa-siapa untuk bisa dinikahi. Dan aku belum ada pikiran ke sana. Itu langsung kayak satu keluarga tuh kayak heboh gitu loh. Dan aku tuh kayak, you know, somehow karena keluarga aku cukup besar ya, kayak dapat pressure tuh dari mana-mana. Setiap kali ketemu, nggak pas Imlek aja ya. Tapi kalau ketemu kayak selalu ditanyain pacarnya mana. Kayak literally, when is time for you to get married gitu loh, kesannya tuh seperti itu, that pressure. Ya karena memang ada ekspektasi seperti itu. Salah satu tante aku tuh bisa bilang gini, ini tuh kenapa? Ini tuh jeleknya kalau menyekolahkan anak itu ke luar negeri. Karena dia sekarang punya pendirian diri. kayak susah diatur. Terus juga bilang gini, I don't need a man. you know that sentiment. Padahal, I mean like, aku merasa kayak semua, bukan berarti I don't need a man. I mean kalau aku punya man itu jadi support yang baik. Tapi maksudku dari candaan I don't need a man itu aku literally bilang kayak, aku ngapain nikah sekarang? Kayak I don't need a man, I need myself. Tuh kayak mereka literally kayak, udah gila ini anak. Ya, jadi kayak instead of dia menjadi anak baik yang diam, yang penurut. Maksudnya baik di sini diam dan penurut ya. Let her shine, you know. I think the trophy wife generation can stop. Jadi kita ngomong tentang membentuk anak baik, diam dan penurut, dan itu yang acceptable ya. Dan anak ini bahayanya apa? Oke, what will happen kalau misalnya kalian punya anak yang tidak bisa menjadi baik, diam dan penurut, meskipun kalian sudah nyoba untuk mengutuk dia menjadi ini trophy wife ini atau trophy husband. Dan bahayanya adalah dia akan menjadi caper di cara-cara yang salah. Sebagai orang dewasa kita tahu ya, banyak orang itu yang attention seeking dengan cara melakukan banyak hal tanpa berteriak
I need attention. Salah satunya kalau ketawa itu kayak selalu so loud. Tapi nanti ketawanya tuh bisa berhenti abruptly. Bener-bener kayak ketawa, kayak as if chime in, terus dia kayak berhenti gitu. As if tuh kayak berarti kan there is that form of exaggeration kan, maksudnya kayak dia tuh. Yes. Terus ada lagi kayak misalnya orang itu capernya ya dengan cara exaggerated stories kayak di Philippa Perry ya, di buku ini dia tuh ada cerita anak ini tuh mungkin bukan di chapter ini, anak ini itu ya setiap kali ada news bencana, anak ini tuh selalu bilang dia sudah pernah di bencana ini. Jadi ini anak ya segitu mudanya bencananya banyak sekali. Tapi kayak dari sini kan kita bisa lihat ya, berarti kan yang dia mau kan sebenarnya attention. Dan salah satu contoh lagi yang lebih relatable untuk guru, orang tua dan sekitar mereka, tante, uncle apapun ya. Anak itu biasanya nakal. Nah, di contoh Philippa Perry di sini yang dia contoh ya, ada satu anak, dia itu lari ke tembok head first, kepala dulu. Dan waktu ditanyain ya, kenapa kok dia gitu ya. Anak ini bilang, well, bahasa Indonesianya apa? Well, paling enggak kalian semua noleh. Anak kecil, oke. Yang artikulasi dia tuh sangat simple, sangat murni, dan tidak dibumbui. Karena anak kecil belum punya ability, kemampuan untuk seperti itu. Betapa sedihnya, gitu. Karena kan berarti dia nggak bisa menjadi anak baik, diam dan penurut ini. Jadi dia dan dia akhirnya berarti nggak rewarded sama attention, love, care, kindness, and everything. Jadi dia capernya dengan cara lain, dengan cara yang mungkin dia coba apapun itu, mau cara itu negatif. Dan bagaimanapun bad attention is still attention. Dan gimana kalau such a young mind dibentuk untuk mencari perhatian seperti ini? Kalau dia sudah dewasa gimana? Yaitu salah satu yang kalau kita lihat rebellious adults, nggak semua karena ini. Cuman kan intinya dia tuh pokoknya manusia akan selalu mempunyai kebutuhan untuk connect, untuk dimengerti, diterima, dan dicintai apa adanya. Dan kalau dia tidak bisa dapat ini dengan cara-cara yang sehat, dia akan secara tidak sadar atau sadar berusaha mendapatkan ini dengan tidak sehat. Karena itu kebutuhan. Itu yang dia ngomong di mana dengan caper dan cara caper, dan di mana dia itu sangat haus akan kasih sayang dan attention. Karena memang itu caranya, semakin keras semakin orang noleh. Tapi ya seperti yang aku bilang sebelumnya, ini what do you think ya? Ini karena yang seperti aku bilang sebelumnya, anak kalau misalnya ini extreme case kan, yang tadi kan extreme case-nya anak ini penurut dia lost its ability to like lost identity, over-adapting, people pleaser dan lain-lain. Tapi kenapa normalnya atau generalnya anak yang caper, anaknya yang nakal, yang kita bilang nakal, itu kenapa dia itu meskipun di ekstrim gitu, kenapa akhir endingnya itu kebanyakan itu lebih sukses dalam hal pekerjaan? What do you think? Kalau misalnya mereka, pokoknya anak yang tidak di dalam mold ini kan jadinya kan. Yes, ya. Nomor 1, itu tadi yang kamu sudah bilang, kebebasan. Mereka punya kebebasan karena nggak ada orang tuh yang expect so much on them. Jadi mereka itu kayak lepas dari beban itu. Bukan berarti mereka tidak punya beban, tapi bebannya di tempat lain, bukan di tempat ini. Nomor 2, mereka lebih punya resilience gitu. Ini kayak tapi oke, aku ngomong poin ini dulu, terus aku mau kasih strict warning. Karena orang tua jangan dengerin ini terus kayak posisi that's it, I'm just going to no. Anak yang kayak you and I, maksudnya kayak lebih nakal, itu lebih resilient karena untuk kita diterima itu lebih butuh banyak. Jadi misalnya untuk kita catch up, untuk kita diterima, untuk kita pintar, untuk kita tuh harus berusaha keras untuk diterima. Sedangkan orang-orang yang I'll just say it, dan ini sesuatu yang pasangan aku wouldn't mind me saying, tapi pasangan aku itu kebalikan aku. Pasangan aku itu kakak-kakak kita. Gimana kayak dia tuh lahir anak laki dari anak pertama laki. Dia tuh pintar, baik, penurut. Kayak jadi dia tuh kayak untuk dia di shower of a lot of rewards, itu he doesn't have to work really hard gitu, kayak dia tuh kayak so given, kayak menurut dia tuh pokoknya kayak jadi there's just so many things in life. Aku tuh harus fight so hard just to get half of the things. Bahasa Inggris lagi. Aku tuh harus kayak berusaha sekeras mungkin untuk aku tuh mendapatkan setengah dari apa yang
orang-orang baik, diam, dan penurut ini dengan gampangnya dapatkan. Jadi itu tuh kayak menciptakan resilience atau a set of skills untuk kamu tuh tekun dan bekerja keras gitu. Kayak jadi tapi oke, ini yang aku mau ngomong strict warning. Orang tua jangan post podcast ini terus bilang, "Oke, that's it, aku akan tidak perhatikan." Tapi karena yes memang itu ada baiknya seperti itu. Tapi juga itu menciptakan trauma-trauma lain yang lebih besar daripada ini. Yes, kita menciptakan ketekunan, tapi kita juga menciptakan monster-monster lain di kepala anak kecil ini. Jadi gimana caranya menjadi orang tua yang sehat tapi masih membangun resilience? Oh my god, what a nice segue. Orang tua bisa membangun resilience atau ketekunan dan kerja keras anak dengan tidak menyelamatkan mereka dari kesulitan hidup. Melainkan orang tua bisa menyupport anak mereka di dalam kesulitan hidup mereka. Apa bedanya menyelamatkan dan menyupport? Menyelamatkan tuh rescue bahasa Inggrisnya. Tapi menyupport itu kayak helping, kayak supporting. Jadi kayak helping, not rescuing. Karena dengan kita helping, kita tuh mengkomunikasikan ke anak, ayo kamu bisa. Dan nomor 2, mereka tuh unconditionally accepted and loved, di mana kayak mereka belum mendapatkan itu, tapi mereka didukung, dicintai sama layaknya ketika mereka sudah mendapatkan itu. Dan juga ketiga, mereka mempunyai security attachment style, di mana kayak attachment itu sangat nyaman. Itu episode 4 ya, di mana kayak apapun yang terjadi sama kita, attachment itu sangat secure. Mereka tuh nggak conditional, nggak kayak oh orang tuh bakal ninggalin kita karena a certain situation. Jadi dengan secure attachment, kita tuh merasa kayak yes I can do this, yes it's okay gitu. Kayak kita nggak terlalu insecure orang mikir apa ya, orang apa ya, kayak shaky gitu. Kalau nggak people pleasing, overly controlling, itu yang insecure, atau terlalu menghindari, atau terlalu menyerang, itu kayak attachment. Jadi itulah caranya kita membangun resilient ke anak kita secara sehat. Tapi going back to the story, kebanyakan yes memang anak yang nggak diperhatiin nanti jadinya memang sukses tuh salah satunya resilient itu. Karena dia sekarang merasa the only way aku bisa bersukses itu dengan kerja keras, kayak nggak diberikan ke anak mereka. Anak itu kalau kurang attention karena dia nggak baik dan penurut, dia cari perhatiannya dengan cara yang ekstrim. Hasilnya ada 2, antara dia bisa jadi resilient, atau kalau misalnya dia nggak sampai resilient, mungkin di kehidupannya waktu dia besar, either dia jadi nyari attention seeking-nya dengan cara yang mungkin kita nggak bisa predict, atau mungkin dia bisa jadi kayak narsistiknya nggak sih? Gini, kalau misalnya primary caregiver, mama dan papa itu tidak memberi dia, primary caregiver gitu kan, caregiver ini kan shift ke teman, guru, tetangga, society gitu kan. Jadi caregiver ini, jadi dia terbentuk oleh caregiver ini gitu maksudnya. Maksudnya plural ya. Jadi in the end, karena terlalu banyak faktor dan terlalu banyak orang yang menjadi caregiver orang ini karena solid di rumahnya nggak memberi. Jadi faktor-faktor ini semua tuh bergerak dengan nanti dia ini jadi seperti apa gitu. Jadi kayak maksudnya hasilnya itu endless. Tadi yang kita sudah grace over ya, maksudnya kayak bagaimana cara kita dengan sehat itu membangun resilience, membangun kayak ketekunan, kerja keras, dan juga memberikan anak ini kebebasan ya. Ya dengan cara kita menyupport mereka dan tidak menyelamatkan mereka. Kalau menyelamatkan itu karena kita melumpuhkan mereka. Berarti kan kalau mereka tidak diselamatkan, mereka tidak bisa. Ini yang terjadi waktu kecil. Dimana kalau misal ini sesuatu yang simple. Misalnya nih, orang tua atau helper di rumah. Ya, we are privileged enough to helper at home. Misalnya kita mau ikut masak waktu kecil. Itu selalu dibilang, kita mau nuang apa. Mereka tuh helping not rescue. Jadi mereka tuh menyelamatkannya dengan cara, udah nggak usah pegang-pegang, nanti tumpah, nanti pecah, nanti pecah atau kebeler atau gimana. Terus habis itu kayak waktu umur berapa kita mau nyoba hal itu lagi, kejadiannya sama. Sampai akhirnya itu aku ada pengalaman di mana aku nggak berani masak. Karena kalau dulu juga kalau misalnya mau goreng apa-apa, udah nggak usah, nanti kamu kecipratan minyak. Jadi dulu tuh aku ada ketakutannya, sebenarnya nggak pernah merasakan sebelumnya. Aku masak, aku jadi takut kebeler, takut kecipratan minyak, takut
takut segala hal yang berhubungan dengan kayak panas yang kayak gitu-gitu. Itu sesuatu yang simple selalu terjadi dan pasti menurutku banyak orang tua memang melakukan itu karena mereka tidak ingin anaknya tersakiti. Oh iya, definitely, Ya, definitely. cuma waktu besarnya nanti mereka ini banyak kejadian juga di teman-temanku waktu sekolah di luar negeri ya. Akhirnya mereka kan ditemuin di luar negeri nih, nggak pernah masak gitu kan, karena memang kebanyakan seperti itu. Karena teman-teman aku privileged enough to have helper ya, jadi mereka nggak perlu masak, nggak perlu apa, semua tersedia sampai tinggal di luar nggak ada mbak gitu ya, Hmm. nggak bisa masak. Karena itu, kayak contoh kecil seperti itu, karena memang dari dulu memang tidak diselamatkan untuk tidak memasak. Akhirnya waktu di luar negeri mereka bingung cara masak gimana, akhirnya ya kebanyakan dari mereka nggak tahu seharusnya apa dimasak seperti apa dan lain-lain ya. Jadi istilahnya ya anak sekolah di luar negeri atau anak sekolah di luar kota cuma bisa masak Indomie kayak gitu. Ini selalu kita bilang di podcast ini ya. Mhm. Dia tidak akan pernah jauh dari masalah gitu. We never run out of problems. You get this one done, more will come. Jadi caranya kita memberi mereka support dan memberi mereka waktu, support, suggestions, advice, ideas, dan freedom untuk mereka solve problem mereka sendiri, menyelesaikan Iya, problem. Tapi kalau kita selamatkan mereka, itulah dimana kita itu melumpuhkan mereka atas niat baik kita. Itu kayak mereka sekarang nggak tahu apa, ada banyak obviously, dan anak yang keluar dari rumah dan benar-benar nggak tahu what to do. The last one yang Philippa Perry ngomong di sini untuk kondisi rumah yang sehat, oke, untuk kesehatan mental anak ya, itu adalah the importance of real playing for children. Jadi kayak permainan nyata di kehidupan nyata. Real playing untuk anak kecil itu significantly dropped. And kalau kalian tadi lihat kan sekalian soal phone addiction, what is there to be so shocked about, gitu. Itu Dan jadi norm jadinya ya. yes, jadi anak itu benar-benar sudah tidak ada benar-benar permainan yang murni, nyata, dan di kehidupan mereka sehari-hari. Karena mereka terlalu occupied, terlalu addicted sama screen mereka, permainan mereka. Dan itu kan dicontohkan unfortunately di rumah ya. Tapi kenapa kok permainan itu penting? Ini yang Philippa Perry tekankan. Karena dari permainan, mau itu sama tetangga, teman, atau kalian sebagai family members, di permainan ini mereka belajar cara berkomunikasi, nomor 1. Itu straight fact ya. Terus nomor 2, yang lebih penting lagi dan lebih subtle lagi ya, lebih tidak terlihat lagi ya, mereka belajar membaca dinamika. Di game itu belajar membaca ekspresi orang, taktik orang, perasaan orang, dan mereka juga belajar rules, boundaries. Kalau waktu dia bermain, dia dorong temennya karena dia terlalu bahagia, temannya nggak suka, dia belajar. Terus misalnya dia ganti-ganti peraturan, dia juga belajar ada boundaries in everything. Mengemukakan apa perasaan kita dan juga membaca dan berempati dengan apa yang di sekitar kita sedang terjadi. Jadi kayak kita membaca situasi itu juga. Jadi anak itu kayak nggak insensitif. Anak zaman sekarang tuh kayak find a significant drop begitu. Kayak benar-benar anak mereka nggak pernah main di luar. Mereka juga gampang bosen kalau misalnya nggak sesuatu tuh kayak nggak, bahasa Inggrisnya tuh overly stimulated. Jadi kayak benar-benar sesuatu tuh flashy all the time. Dibanding mainan di luar dan bosen dan maksudnya kayak lama, rule-nya lama, untuk menang lama, masih pakai teamwork, mereka nyebelin kalau kamu di screen, kamu bisa ini semua di tangan kamu bisa maneuver game-nya. Kalau misalnya teman kamu nanti pakai tengkar segala. Jadi mereka sudah dan orang tua juga males, jujur aja kan harus supervise juga gitu maksudnya. Jadi inilah salah satu kondisi rumah yang baik untuk kesehatan mental anak yang mulai punah. Kalau kamu tahu salah satu mall di Surabaya Barat, itu dulu ada tempat main yang apa ya, kita ngomongnya children playground tapi yang kita bisa manjat-manjat, naik, terus kita surutan, yang something like chipmunk. Bukan nggak ada, tapi jumlahnya makin sedikit dan lahan permainannya tuh semakin kecil. Itu tuh sudah menunjukkan kalau nggak banyak anak tuh interested main kayak gitu. Bisa dihitung berapa banyak anak yang zaman sekarang pernah main
pernah main mandi bola aja mungkin mereka nggak tahu. Hiburan mereka yang lebih modern yang orang bilang dan lebih efektif itu ya HP. Sekarang banyak anak kecil itu mungkin SD ya, itu sudah punya akun TikTok dan main TikTok. They're making a video tapi nggak appropriate. Karena itu apa ya, itu mungkin contoh dari nggak ada real playing for children. Jadi mereka mencari kesenangan itu di sosial media dan di luar. Dan mereka sendiri pun sudah tahu kalau dengan banyak like, dengan banyak komen berarti itu namanya video mereka disukai dan mereka tetap akhirnya tetap membuat video yang genre-nya seperti itu. Iya, yang disukai, yang acceptable basically. Ya, acceptable yang disukai. Kalau masalah misalnya kayak yang tadi misalnya no real playing itu ya contohnya juga di anak kecil ya itu. Anak kecil dikasih nggak masalah dia lagi makan atau enggak, dikasih main HP. Dan jujur aja ya, menurutku tidak semua video di YouTube Kids itu bagus. Karena seperti kata Mel tadi itu overstimulating. Overstimulating itu lebih ke pertama memang dari suara, dari musiknya, dan kedua itu menurut aku dari warnanya. Warnanya yang sangat cerah, tapi warna cerah tapi karakter itu action-nya cepat. Jadi nggak tahu dulu aku merasa waktu aku nonton kartun anak-anak yang zaman aku ya, Dora. Dora itu pace-nya lambat, warnanya biasa aja, tapi kita dikasih waktu untuk berpikir. Oh, apa yang akan Dora lakukan? Kita diajak untuk at least kita diajak untuk berpikir, oh Dora akan pilih ini untuk ke sini. Sementara film tontonan anak zaman sekarang yang aku lihat, itu anak nggak dikasih waktu untuk berpikir apa karakter ini akan melakukan apa, tiba-tiba dengan cepat karakter ini melakukan ini, dengan musik yang keras, dengan warna yang sangat warna-warni. Ya itu, jadi maka anak itu overstimulated, jadi kayak mereka hanya bisa menerima informasi yang begitu cepat. Itu Ya. sangat bahaya ya, karena bahasa Inggrisnya tuh kayak you're always chasing the high, instant high. Jadi kalau misalnya kita sering naik Lamborghini dan Lamborghini selalu dari 0 ke 100 itu dalam 1 detik, kita lama-lama naik mobil biasa, naik Jazz, naik Innova, itu kayak ngerasa kita ngerasa hampa dan kita merasa kayak not good enough. Jadi itu namanya chasing the high, itu kayak kita selalu cuman chase sesuatu yang tinggi, sesuatu yang benar-benar stimulate kita. Dan itu jadi kalau misalnya anak ya di real life nanti dia kayak di kelas atau dia belajar, dia nggak bisa fokus. Dan waktu dia nggak bisa fokus, ya itulah nanti dimana kayak kita memecahkan attention span mereka dan semuanya ke mereka itu. Itu nomor 1. Nomor 2, jadi anak zaman sekarang itu tidak bisa mengerti artinya proses. Kayak there is a process, process, there is a whole somewhere. Mereka sekarang nggak ngerti. Yang mereka tahu pokoknya kalau misalnya itu nggak cepat, then it's not worth my time. Itu contoh, ini kan aku lagi sambil nge-search juga. Itu aku tuh lupa ada satu dari sekian banyak YouTube video for kids. Aku tuh lupa judulnya apa, tapi ya itu warna-warni sekali. Warnanya tuh beneran kayak aku waktu itu nonton satu video aja kayak wow, engaging sekali. Aku orang yang gede aja sudah bilang kayak seru sih ini. Kayak padahal ini kartun anak-anak banget gitu loh. Seru sih ini. Dan warna-warni gitu loh. Apa ya namanya? Aku tuh pernah dibahas sih kayak TED video kok. Kamu kalau TED tuh ada salah satu TED video yang aku nonton ya. Ini aku lagi buka. Itu judulnya The Nightmare Videos of Children's YouTube. Itu tuh menunjukkan beberapa kartun yang makanya aku bisa point out point itu di mana ada beberapa kartun itu sangat engaging otak anak gitu. Tapi anak itu nonton ya nggak ngapa-ngapain, nggak even berpikir. Itu membuat anak itu jadi overstimulated, jadi dia tidak bisa berpikir yang seperti kamu bilang. Nggak, proses critical thinking-nya itu hilang. Cuman selalu bombarded by stimulation, kayak sensasi, terlalu banyak sensasi gitu maksudnya. Iya, dan kalau misalnya dia juga cerita, dan dimana kalau misalnya sensasi itu hilang, dalam artian orang tua itu mengambil iPad itu atau HP itu, anak itu dengan cepat jadi tantrum karena stimulasinya hilang, dia nggak tahu caranya self-soothe, akhirnya tantrum itu. Dan banyak orang tua itu menyerah dengan cara, ya udahlah kasih iPad-nya lagi 5 menit lagi. And then another 5 minutes, and then another 5 minutes, and then after that it's like
It's already 1 hour already. Cuman duduk nonton, makan, tidur. Pokoknya bener-bener kayak cuman kayak badan ngikut di mana ada sensasi yang bisa membuat mereka merasa indah. Mereka kesitulah kayak kucing dikasih laser itu loh, dikasih laser itu. Jadi kayak kucing kan kayak so stimulated kalau dia lihat laser point itu kan. Jadi Iya. kayak laser pen. Jadi kan kita ya itu, tapi kita kucing. Jadi kemanapun laser point itu kita kayak ngikutin. Terus misalnya nggak ada laser point itu, kita as if kayak a bored cat. Kayak kita cuma duduk kayak, well, this is boring. Kayak life is so boring gitu. Life is only fun when I'm overly stimulated. Kita harus main long game, selalu long game, bahwa suatu hari anak ini akan hidup dan kita akan meninggalkan mereka dan dia harus bertahan hidup sendiri. Kita harus punya long game itu untuk membuat mereka menjadi individu yang mempunyai identitas sendiri, untuk mempunyai sense of humanity bahwa dia adalah seorang manusia seperti orang lain dan dia juga berhak untuk mempunyai ambisi, preference, opini dan perasaan mereka untuk divalidasi. Next week di episode 6 kita akan ngomong soal bagaimana perilaku kita sebagai manusia adalah bahasa universal manusia. Thank you so much for listening and tuning in, and be sure to check us out in the next episode. So thank you so much, guys, and see you next time. Bye.